Selamat datang kembali, para pelanggan setia kanal Pensiun Sejahtera. Adakah luka yang lebih pedih daripada pengkhianatan di dunia ini? Terutama jika pengkhianatan itu datang dari dua orang yang paling Anda cintai dan percayai di dunia. Dulu, saya menganggap diri saya wanita paling bahagia di dunia. Saya memiliki segalanya. Suami yang sukses dan penuh kasih, serta keluarga yang harmonis. Setidaknya, sampai sore yang menentukan itu tiba. Pada sore hari yang seharusnya penuh tawa itu, tubuh saya membeku di balik pintu garasi. Saya telah menyaksikan pemandangan menjijikan yang tak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup, bahkan jika saya terlahir kembali. Hari itu adalah Sabtu sore, dan kami sekeluarga berencana mengadakan pesta barbeque di halaman belakang. Suami saya, Budi, mengatakan ada masalah mendesak di kantor yang harus diselesaikan, jadi ia tidak bisa menunggu saya yang akan pergi berbelanja. Adik ipar saya, Sinta, juga mengeluh sedikit tidak enak badan dan pamit naik ke kamarnya untuk beristirahat. Dengan hati gembira membayangkan akan memasak makanan lezat untuk seluruh keluarga, saya pun berangkat ke supermarket. Namun, tiba-tiba saya sadar dompet saya tertinggal di rumah, dan saya segera memutar balik mobil. Rumah kami, sebuah villa di kawasan Sentul, memiliki garasi luas yang sangat praktis karena terhubung langsung dengan dapur. Semakin dekat saya dengan garasi, jantung saya terasa semakin kencang. Garasi itu gelap, tetapi ada suara-suara aneh yang bocor keluar. Desahan lirih, napas berat yang terengah-engah secara teratur. Firasat seorang wanita memperingatkan saya bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Seluruh tubuh saya mulai gemetar. Dengan hati-hati dan tanpa suara, saya mendekati pintu garasi. Dan saat saya mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka, dunia saya runtuh seketika. Dalam remang cahaya yang masuk melalui celah, mata saya menangkap dua tubuh yang saling membelit di atas mobil Mercedes-Benz mewah hadiah ulang tahun pernikahan yang saya berikan padanya. Punggung telanjang yang kokoh, dengan tato macan yang begitu ku kenal di bahu. Pria itu tak lain adalah suami saya, Budi Santoso. Dan wanita dengan rambut hitam panjang tergerai, bibirnya setengah terbuka dalam kenikmatan, adalah istri dari adik suami saya, adik ipar yang selama ini kusayangi dan kuanggap seperti adik kandung sendiri, Sinta. Mereka berdua sedang bercinta di rumah saya, di atas mobil saya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa saya, istri sekaligus kakak iparnya, sedang menyaksikan semua adegan kotor dan menjijikkan ini tepat di balik pintu. Telinga saya berdengung, tenggorokan saya kering kerontang, tak sepatah kata pun bisa keluar. Tas di tangan saya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Saya hanya bisa berdiri mematung, menatap pemandangan di depan mata dengan nanar. Rasa sakit, amarah, jijik semua emosi bercampur aduk, merobek-robek jantung saya. Saya ingin berteriak. Saya ingin mendobrak pintu ini dan merobek topeng kemunafikan dua manusia tak tahu malu itu, tapi saya tidak melakukannya. Pada sore hari yang seharusnya penuh tawa itu, tubuh saya membeku di balik pintu garasi. Saya telah menyaksikan pemandangan menjijikan yang tak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup, bahkan jika saya terlahir kembali. Hari itu adalah Sabtu sore, dan kami sekeluarga berencana mengadakan pesta barbeque di halaman belakang. Suami saya, Budi, mengatakan ada masalah mendesak di kantor yang harus diselesaikan, jadi ia tidak bisa menunggu saya yang akan pergi berbelanja. Itu adalah air mata kebencian yang telah membeku menjadi es. Saya kembali masuk ke mobil dan mengendarainya ke gerbang depan. Lalu, seolah-olah baru saja tiba di rumah, saya menekan bel pintu dengan keras. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Sinta. Dia sudah berganti pakaian rapi, bahkan rambutnya sudah diikat dengan apik. Dia menatap saya dengan senyum manis yang penuh kepalsuan. "Oh, Mbak, sudah pulang? Ah, dompetku ketinggalan, jadi aku kembali untuk mengambilnya," jawab saya dengan suara yang begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Saya melangkah masuk, melewatinya, berusaha keras untuk tidak melihat bibirnya yang masih sedikit bengkak. Suami saya juga turun dari lantai 2. Dia juga sudah berganti dengan pakaian rumah yang bersih. "Sudah pulang, sayang? Pas sekali, pekerjaan kantorku baru selesai, aku mau membantumu menyiapkan barbeque," katanya sambil mendekat untuk memeluk saya.
Saya menghindar secara alami. Tidak usah, aku ambil dompet dulu, harus cepat kembali ke supermarket. Sudah telat. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menyentuh tubuh saya dan langsung naik ke lantai 2. Malam itu, saya menyiapkan pesta barbeque seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tertawa dan berbicara seperti biasa, menyuapi suami saya, dan menanyakan kabar adik ipar saya yang baik hati itu. Mereka sama sekali tidak mencurigai saya, mungkin dalam hati mereka sedang menertawakan kebodohan saya. Setelah pesta yang penuh dengan kemunafikan menjijikkan itu berakhir, saya masuk ke kamar mandi dan menyalakan pancuran dengan deras. Itu untuk menyembunyikan suara tangis yang hendak meledak. Berdiri di bawah pancuran, saya menggosok tubuh saya dengan panik, seolah ingin membersihkan semua hal kotor dan menjijikkan yang baru saja saya saksikan. Tapi saya tahu, ada noda yang tidak akan pernah bisa hilang selamanya. Setelah menenangkan diri, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak akan membuat keributan. Saya tidak akan membiarkan mereka tahu bahwa saya sudah mengetahui segalanya. Saya akan memasang perangkap yang jauh lebih licik dan kejam daripada pengkhianatan mereka. Malam itu, saat suami saya tertidur lelap, tiba saatnya untuk menjalankan rencana saya. Saya diam-diam turun ke garasi. Jaketnya tergantung di sana. Saya merogoh sakunya, dan benda itu ada di sana. Sebuah tabung kecil pelumas berwarna biru transparan tanpa merek. Jantung saya sakit sekali lagi. Tetapi akal sehat menekan semua emosi. Saya membawa pelumas itu ke ruang kerja. "Oh, Mbak, sudah pulang?" "Ah, dompetku ketinggalan, jadi aku kembali untuk mengambilnya," jawab saya dengan suara yang begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Saya melangkah masuk, melewatinya, berusaha keras untuk tidak melihat bibirnya yang masih sedikit bengkak. Suami saya juga turun dari lantai 2. Dia juga sudah berganti dengan pakaian rumah yang bersih. Dengan menggunakan tusuk gigi kecil, saya mengaduknya dengan hati-hati agar lem tercampur sempurna dengan gel transparan tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah selesai, saya membersihkan mulut tabung, menutupnya kembali, dan meletakkannya kembali ke saku jaket suami saya seolah tidak terjadi apa-apa. Selama proses itu, tangan saya tidak gemetar, jantung saya tidak berdebar kencang. Hanya ada satu pikiran di kepala saya, kalian ingin bermain kotor? Akan kubiarkan kalian bermain sampai tuntas. Kalian ingin bersenang-senang di belakangku? Akan kubuat kalian bersenang-senang sampai tak akan pernah bisa terpisahkan selamanya. Saya tidak tahu kapan mereka akan menggunakannya. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Tapi saya tahu perangkap saya sudah terpasang. Dan saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya akan tetap menjadi istri yang bijaksana, kakak ipar yang baik. Saya hanya akan menunggu dengan tenang. Menunggu hari di mana jeritan putus asa mereka akan bergema. Dan hari di mana saya akan menikmati pertunjukan yang luar biasa itu. Apakah perangkap kejam saya akan berhasil? Dan bagaimana tragedi para pengkhianat itu akan terungkap saat kebenaran tersibak dengan cara yang paling memalukan? Jika Anda penasaran, jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi kanal Pensiun Sejahtera. Jangan lewatkan kelanjutan dari kisah yang mendebarkan ini. Setelah malam yang menentukan itu, setelah menanam benih balas dendam saya di dalam tabung pelumas terkutuk, rasanya seperti ada orang lain yang terbangun di dalam diri saya. Dewi Lestari yang kemarin istri yang bijaksana, sedikit naif, dan percaya sepenuhnya pada suaminya telah mati. Dia mati di balik pintu garasi itu, di tengah suara-suara mesum dan pemandangan pengkhianatan yang telanjang. Orang yang bangun keesokan paginya adalah Dewi Lestari yang sama sekali berbeda. Masih dengan senyum lembut dan tatapan hangat, tetapi di baliknya tersembunyi ketenangan yang dingin, perhitungan yang cermat, dan tekad sekeras baja yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Saya telah siap menjadi aktris sekaligus sutradara dalam drama tragedi hidup saya. Dan drama saya dimulai pagi itu juga, di meja makan. Saya bangun lebih pagi dari biasanya dan menyiapkan sarapan mewah yang penuh dengan makanan favorit suami dan adik ipar tercinta saya. Ketika Sinta turun, dia tampak sedikit terkejut dengan penampilan saya yang terlihat sangat ceria. Dia menatap saya dengan tatapan menyelidik. "Mbak, ada kabar baik apa hari ini?" Kelihatannya senang sekali. Suaranya masih semanis madu. Saya tersenyum cerah,
senyuman yang telah saya latih puluhan kali di depan cermin. Bukan apa-apa, Sin. Mungkin hanya karena akhir pekan, jadi senang memikirkan bisa istirahat. Saya mendekatinya dan menggandeng lengannya. Sebuah gestur akrab yang sudah lama tidak saya lakukan. Sinta, akhir-akhir ini kulihat kulitmu agak kering. Mungkin karena terlalu sering kena AC. Nanti kita ke spa, yuk. Aku baru dapat voucher perawatan kulit mewah, tapi rasanya bosan kalau pergi sendiri. Sinta membeku sejenak. Mungkin dia sama sekali tidak menduga tawaran ini. Dia menatap saya sekali, lalu melirik ke arah suami saya, Budi, yang baru saja turun dari tangga, seolah menunggu instruksi, tapi saya selangkah lebih cepat. Saya berkata kepada suami saya dengan suara manja, "Sayang, aku ajak Sinta perawatan kulit, boleh ya? Wanita kan harus merawat diri." "Iya, kan? Kamu jaga rumah saja, ya?" "Oh, tidak, tidak." Katanya akhir-akhir ini pekerjaan kantor sedang sibuk. "Pergi saja ke kantor. Urusan rumah biar aku yang urus." Saya sengaja berakting seperti istri yang tidak menaruh curiga sama sekali. Saya mengusir suami saya ke kantor, memberinya waktu bebas tanpa pengawasan saya. Budi tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian mulai mengikuti alur drama saya. Dia tersenyum dengan senyum palsu yang kini membuat saya mual. "Kamu benar. Kalian bersenang-senang saja. Aku akan pulang lebih awal nanti malam." Maka, saya pun membawa Sinta ke spa. Sepanjang sore itu, saya memainkan peran sebagai kakak ipar yang sempurna. Saya mengobrol dengannya tentang segala macam hal, mulai dari fashion, kosmetik, hingga memberinya hadiah sebuah gaun baru yang mahal. Dia terus-menerus mengucapkan terima kasih saat menerima hadiah itu, tetapi saya bisa membaca kewaspadaan dan keheranan yang masih ada di matanya. Mungkin dalam hati dia bertanya-tanya mengapa saya tiba-tiba menjadi begitu baik padanya. Tapi kebodohan orang yang diliputi rasa bersalah menghalanginya untuk berpikir lebih dalam. Dia mungkin hanya berpikir sederhana bahwa saya merasa bersalah karena sudah lama tidak memperhatikannya. Kami pergi berbelanja bersama, saya memasakkan makanan lezat untuknya, bahkan sesekali dengan santai saya membocorkan jadwal kerja suami saya. Seperti, minggu ini dia harus dinas keluar kota beberapa hari, atau akhir pekan ini suami saya akan sendirian di rumah. Saya sedang menciptakan peluang. Perangkap manis yang tidak akan bisa ditolak oleh kedua pendosa itu, ruang pribadi yang sempurna untuk mereka berdua. Saya mengenal mereka dengan baik. Seorang pria patriarkal yang suka pamer dan seorang adik ipar yang ambisius dan genit. Jika mereka dibiarkan berdua saja di tempat tanpa pengawasan saya, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan emas itu. Dan akhirnya, momen krusial itu tiba. Akhir pekan di mana saya merencanakan drama terakhir saya. Saat sarapan pagi itu, saya tiba-tiba memasang wajah sedih. Saya berkata baru saja menerima telepon bahwa nenek saya di kampung sedang sakit keras. "Sayang, aku harus ke kampung menjenguk nenek," kata saya kepada suami dengan suara penuh kekhawatiran. "Sepertinya aku harus tinggal beberapa hari untuk merawatnya. Selama aku di sana, jaga kesehatanmu, ya." Ibu mertua saya, yang mendengar itu, juga ikut khawatir dan menanyakan kabar. Ibu adalah orang yang baik, hanya saja kelemahannya adalah terlalu mempercayai putra kesayangannya. Ibu menyuruh saya merawat nenek saya dengan baik dan tidak perlu khawatir dengan urusan rumah. Budi berakting menjadi suami yang sangat pengertian. Dia memeluk dan menghibur saya. "Jangan khawatir, pergilah. Urusan di sini biar aku yang atasi. Pulanglah kalau nenek sudah baikan." Saya melihat sekilas binar kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Dia pasti berpikir ini adalah kesempatan emas dari surga. Adik ipar saya, Sinta, juga berakting dengan sangat baik. Dia memegang tangan saya dengan mata berkaca-kaca. "Hati-hati di jalan ya, Mbak. Jangan khawatir, Mas Budi dan Ibu biar aku yang urus. Aku akan urus semuanya dengan baik." Saya mengangguk dan memaksakan senyum. "Iya, aku percaya padamu, Sin." Saya sengaja menekankan kata-kata itu. Para pelanggan, kesabaran seorang wanita yang terluka terkadang lebih menakutkan daripada amarah seekor singa. Saya tidak pergi ke kampung. Sebaliknya,
Saya menyewa sebuah kamar hotel dan menunggu drama megah ini mencapai puncaknya. Saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak terburu-buru dan tetap tenang. Drama yang bagus membutuhkan waktu bagi para aktornya untuk mendalami peran dan mencapai klimaks. Selama waktu itu, saya sama sekali tidak menelepon ke rumah untuk memberikan kebebasan mutlak kepada kedua pendosa itu. Saya bisa membayangkan betapa bahagianya mereka di rumah. Pasti mereka makan siang dengan gembira, lalu mencari alasan untuk bisa berduaan saja. Saya sengaja meninggalkan seikat kunci villa peristirahatan keluarga kami di puncak di atas meja. Tempat itu sangat pribadi dan terpencil, surga yang sempurna untuk menikmati hasrat terlarang. Dan saya yakin mereka tidak akan melewatkan petunjuk dari saya. Sekitar pukul 7 malam, saat saya mulai gelisah, telepon saya berdering. Nomor adik ipar saya, Agus. Jantung saya berdebar kencang. Drama ini sedang menuju klimaksnya. Tapi saya tidak langsung mengangkatnya. Saya membiarkannya berdering lama, lalu mematikannya. Beberapa detik kemudian, Agus menelepon lagi. Masih diam, saya tahu semakin lama saya tidak mengangkat, semakin panik dia. Sekitar 5 menit kemudian, telepon berdering dari nomor lain. Ibu mertua saya. Kali ini, saya mengangkatnya. Halo, Bu, ini aku. Saya membuat suara saya serak, seolah baru bangun tidur setelah perjalanan panjang. Nak, gawat. Budi dan Sinta. Mereka gawat. Suara ibu hampir menangis. Dalam hati saya, kegembiraan yang dingin membuncah, tetapi di luar saya berakting dengan sempurna. Hah, Mas Budi dan Sinta kenapa? Ada apa, Bu? Coba ibu tenang dulu dan ceritakan. Agus barusan telepon ibu. Ibu tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Katanya, Budi dan Sinta ada di villa kita di puncak. Ibu tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana, tapi sekarang kondisi keduanya aneh. Kata Agus, dari dalam kamar terdengar suara jeritan dan minta tolong, tapi pintunya terkunci dari dalam. Dipanggil-panggil tidak menjawab. Dia takut sekali, jadi menelepon ibu. Nak, apa mungkin ada perampok masuk rumah? Atau terjadi sesuatu pada mereka? Ketakutan ibu tulus. Beliau benar-benar khawatir pada putra dan menantu bungsunya. Ibu sama sekali tidak tahu bahwa malapetaka yang mereka alami adalah hasil perbuatan mereka sendiri, yang apinya saya sulut. Ya Tuhan, Bu. Jangan khawatir, Mas Budi dan Ibu biar aku yang urus. Aku akan urus semuanya dengan baik. Saya mengangguk dan memaksakan senyum. Iya, aku percaya padamu, Sin. Saya sengaja menekankan kata-kata itu. Para pelanggan, kesabaran seorang wanita yang terluka terkadang lebih menakutkan daripada amarah seekor singa. Saya tidak pergi ke kampung. Sebaliknya, saya menyewa sebuah kamar hotel dan menunggu drama megah ini mencapai puncaknya. Bagaimana bisa? Teriak saya di telepon. Jeritan yang penuh ketakutan dan keterkejutan. Ibu jangan khawatir, pasti ada salah paham. Saya coba telepon Mas Budi. Jangan, Nak, potong ibu dengan panik. Ibu sudah telepon mereka berdua puluhan kali, tidak ada yang angkat. Begini saja, kamu sekarang langsung ke villa, ibu dan Agus juga sedang menuju ke sana. Kita bertemu di sana. Kita harus lihat keadaan mereka dan panggil ambulans. Cepatlah, Nak. Sekitar 30 menit kemudian, saya dengan santai memesan taksi. Malam ini, 2 burung Phoenix itu tidak akan bangkit dari abu, melainkan akan membakar diri mereka sendiri dalam api nafsu dan dosa. Duduk di dalam taksi, saya menatap lampu jalan yang berlalu lalang di luar jendela. Hati saya anehnya terasa tenang. Saya tidak tahu pemandangan apa yang menanti saya, tetapi satu hal yang pasti, itu akan menjadi pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ketika taksi memasuki jalan menuju villa, dari kejauhan saya bisa melihat sorot lampu mobil lain dan bayangan 2 orang yang berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ibu mertua dan adik ipar saya, Agus. Tirai drama akan segera ditutup. Saya membayar taksi dan bergegas menghampiri mereka. Dengan penampilan seorang istri dan kakak ipar yang khawatir pada suami dan adik iparnya,
saya berkata dengan suara panik dan cemas. Bu, Mas Agus, ada apa ini? Mas Budi dan Sinta di mana? Begitu melihat saya, ibu mertua saya kehilangan kendali. Dia berlari ke arah saya, memegang tangan saya, dan menangis terseduh-seduh. Nak, kamu datang juga. Ibu takut sekali. Budi dan Sinta ada di dalam kamar di lantai 2 itu. Pintunya terkunci dari dalam, dipanggil-panggil tidak menjawab, hanya terdengar suara rintihan dan tangisan lirih. Ibu takut, sepertinya benar-benar terjadi sesuatu pada mereka. Suami Sinta, Agus, juga pukat pesi. Dia berkata dengan terbata-bata. Mbak, saya juga dengar Mas Budi teriak minta tolong, tapi suaranya pelan sekali. Apa mungkin ada perampok yang masuk dan menyandera Mas dan Mbak Sinta? Melihat wajah ketakutan mereka, dalam hati saya merasakan kegembiraan yang dingin, tetapi di luar saya menampilkan akting yang sempurna. Saya berpura-pura sangat ketakutan. Ya Tuhan, bagaimana bisa begini? Ini kunci cadangannya, Mas Agus, cepat buka pintunya. Tangan Agus begitu gemetar hingga dia tidak bisa memasukkan kunci dengan benar ke lubangnya. Tapi pintunya digrendel dari dalam, Mbak. Tidak bisa dibuka dengan kunci ini. Kalau begitu kita dobrak saja. Teriak saya dengan tegas, seperti orang yang berada dalam situasi darurat. Mas Agus tenaganya lebih kuat, dobrak pintunya. Cepat. Kita harus selamatkan Mas Budi dan Mbak Sinta. Perkataan saya sepertinya menyadarkan Agus. Dia tidak lagi ragu-ragu, mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang, dan menabrakkan bahunya sekuat tenaga ke pintu kayu jati itu. Brak. Pintu bergetar hebat, tetapi tidak bergeming. Brak, brak. Dia menabrakkan tubuhnya beberapa kali lagi. Ibu mertua berdiri di samping, kedua tangannya terkatup, terus bergumam, "Ya Tuhan, tolong selamatkan anak-anakku." Akhirnya, pada percobaan kelima, grendel logam itu patah dan terlepas. Pintu kayu yang berat itu terbuka lebar. Dan kami bertiga ibu mertua, Agus, dan saya membeku di tempat melihat pemandangan yang terhampar di depan mata kami. Pemandangan yang tidak mungkin lebih mengerikan, aneh, dan memalukan dari ini. Di dalam kamar tidur mewah, di atas ranjang besar tempat saya dan suami biasa berbaring setiap akhir pekan, tidak ada perampok sama sekali. Hanya ada suami saya, Budi, dan adik ipar saya, Sinta, tapi mereka tidak sedang disandera. Mereka dalam keadaan telanjang. Keduanya tanpa sehelai benang pun, saling menempel dalam posisi mesum yang tak terkatakan. Tapi yang paling mengerikan bukanlah ketelanjangan mereka, melainkan kondisi mereka. Keduanya menempel begitu erat seolah menjadi satu tubuh, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Wajah mereka berkerut kesakitan, keringat mengucur deras. Budi berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tetapi semua usahanya sia-sia. Dia hanya bisa merintih dengan suara lemah. Tolong, tolong, sakit sekali. Kondisi Sinta lebih mengenaskan. Dia menangis tanpa suara, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Wajahnya yang biasanya cantik kini rusak total oleh rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Mas, sakit sekali. Tolong, tolong lepaskan aku. Itulah efek dari lem super kuat yang telah saya siapkan. Ketika dicampur dengan pelumas, lem itu tidak langsung mengeras. Ia mempertahankan sifat licinnya untuk waktu yang singkat. Tapi ketika gesekan dan suhu tubuh ditambahkan, reaksi kimia terjadi, mengubahnya menjadi zat perekat yang sangat kuat. Rantai tak terlihat yang mengikat kedua pendosa itu bersama-sama tepat di saat mereka melakukan dosa. Ibu mertua saya tidak sanggup lagi berdiri melihat pemandangan itu. Beliau menjerit, jatuh ke lantai, dan pingsan. Adik ipar saya, Agus, membeku di tempat seperti batu. Dia sedang melihat istrinya yang begitu dicintainya menempel telanjang dengan kakak kandungnya sendiri. Wajahnya pucat, lalu memerah, lalu membiru. Dia tidak berteriak, tidak mengumpat. Hanya menatap kosong pemandangan di depannya dengan mata terbelalak, seolah jiwanya telah hilang. Guncangan ini terlalu besar. Telah menghancurkan total jiwa seorang pria yang lembut dan sedikit lemah. Saya mundur selangkah dan bersandar di dinding. Saya mengangkat tangan menutupi mulut, dan bahu saya berguncang. Orang lain mungkin berpikir saya sedang menangis karena syok, tapi tidak. Para pelanggan,
Saya sedang tertawa. Tawa tanpa suara, senyum kepuasan yang keji yang meledak di balik telapak tangan saya. Adegan yang luar biasa. Drama ini sungguh jauh lebih hebat dari yang pernah saya bayangkan. Para pelanggan, untuk memahami mengapa saya memilih cara yang begitu kejam tanpa ragu, kita harus kembali ke masa lalu, ke awal mula semua pengkhianatan ini. Tragedi hari ini tidak dibangun di atas batu bata, melainkan di atas pengorbanan bodoh saya dan keserakahan tak terbatas dari pria yang pernah saya cintai setengah mati. 5 tahun yang lalu, saya bukanlah ibu rumah tangga yang hanya berkutat di dapur seperti sekarang. Saya adalah seorang insinyur kimia lulusan terbaik yang bekerja di sebuah perusahaan farmasi multinasional besar. Saya memiliki masa depan yang cerah, karier yang menjanjikan, dan juga kekayaan yang tidak sedikit. Orang tua saya meninggal lebih awal dalam sebuah kecelakaan, mewariskan seluruh harta yang mereka kumpulkan seumur hidup kepada saya. Sebuah ruko komersial di Kebayoran Baru dan tabungan senilai miliaran rupiah. Saya memiliki segalanya, kecuali satu hal, cinta sejati. Lalu, saya bertemu Budi. Saat itu, dia hanyalah seorang insinyur konstruksi miskin yang bekerja di perusahaan kecil. Dia punya bakat dan ambisi, tetapi tidak punya modal maupun kesempatan. Saya tertarik pada tekad dan kerja kerasnya. Dia berbeda dari pria-pria lain di sekitar saya. Mereka hanya mendekati saya karena harta saya. Tapi dia mendekati saya dengan perhatian yang tulus dan sederhana. Alih-alih bunga mawar, dia memberi saya pot sukulen kecil yang dia tanam sendiri. Alih-alih restoran mewah, kami makan bakso bersama di warung kaki lima. Di sisinya, saya menemukan ketenangan dan perasaan benar-benar dicintai. Saya mencintainya dengan tulus, tanpa perhitungan, dan saya memutuskan untuk mewujudkan mimpinya. Ketika dia berkata ingin mendirikan perusahaan konstruksinya sendiri tetapi terhalang oleh modal, saya tidak ragu sedikit pun. Saya membuat keputusan yang baru saya sadari belakangan akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya menjual ruko peninggalan orang tua saya di Kebayoran Baru. Uang itu, ditambah seluruh tabungan saya, mencapai miliaran rupiah, saya berikan kepadanya. Tapi itu bukan hadiah. Saya cukup pintar untuk tahu bahwa uang dan cinta harus dipisahkan dengan jelas. Kami mendirikan perseroan terbatas bersama bernama WM Konstruksi. Secara hukum, saya adalah pemegang saham mayoritas dengan 70% saham. Dia, sebagai imbalan atas tenaga dan keahliannya, memegang 30% saham dan menjabat sebagai direktur utama. Tapi dia membujuk saya dengan kata-kata manis. "Dewi, kamu kan perempuan. Kenapa harus pusing-pusing mengurus bisnis? Kalau perusahaan ini atas nama istri, nanti orang-orang akan meremehkanku, menganggapku tidak mampu dan hanya menumpang hidup pada istri. Apa kamu mau suamimu diperlakukan seperti itu? Biarkan aku yang jadi direktur, dan kamu menjadi pendukung setiaku di belakang. Jadilah istri yang bijaksana yang mengurus keluarga. Aku janji, aku tidak akan pernah mengkhianati hatimu. Semua yang aku hasilkan adalah milikmu." Saya percaya pada janji itu. Saya dibutakan oleh kata-kata tentang harga diri pria dan martabat suami. Saya setuju. Saya menandatangani dokumen dan setuju untuk hanya menjadi pemegang saham pasif. Saya meninggalkan karier saya yang menjanjikan dan mengabdikan diri sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga untuknya dan keluarga kami. Saya menyerahkan segalanya padanya, uang saya, karier saya, dan kendali atas hidup saya. Dengan keyakinan naif bahwa pengorbanan saya akan dibalas dengan cinta abadi. WM Konstruksi, di bawah kepemimpinan Budi, dan dukungan finansial saya yang kuat, berkembang pesat. Dia memang berbakat, dan begitu diberi kesempatan, bakatnya mekar. Berturut-turut memenangkan proyek-proyek besar dan membangun kepercayaan di industri. Uang mulai mengalir deras. Kami membeli villa besar, mobil mewah impor. Kehidupan kami memasuki level yang sama sekali baru. Tapi saat itulah, Budi juga mulai berubah. Dia bukan lagi insinyur miskin dan sederhana yang dulu. Dia menjadi direktur sukses yang dipuji dan membuat iri banyak orang. Dia mulai percaya bahwa semua kesuksesan ini adalah hasil jerih payahnya sendiri.
Dia perlahan-lahan melupakan istri yang telah mengorbankan segalanya untuk meletakkan batu pertama kerajaannya. Dia mulai menganggap keberadaan saya sebagai hal yang biasa, dan pengorbanan saya sebagai takdir yang memang seharusnya. Pengkhianatan hari ini dibangun di atas batu bata pengorbanan bodoh dan keangkuhan yang terabaikan itu. Para pelanggan, jika kesombongan dan sifat tidak tahu berterima kasih suami saya adalah tanah subur bagi pengkhianatan, maka adik ipar saya, Sinta, adalah benih beracun yang ditanam di tanah itu. Dan benih itu tumbuh menjadi sulur iblis yang melilit pernikahan saya, mencekiknya perlahan hingga mati. Dia tidak datang sebagai musuh pada awalnya. Dia datang dengan topeng yang paling sempurna. Topeng adik ipar yang polos, manis, dan selalu berkata mengagumi kakak iparnya. Sinta menikah dengan keluarga kami 2 tahun setelah saya menikah. Adik ipar saya, Agus, adalah pria yang baik, sedikit lemah, dan seorang karyawan biasa. Sebaliknya, Sinta berpenampilan menarik, bicaranya manis, dan manja. Latar belakang keluarganya juga tidak berada. Sejak awal, saya tulus merasa kasihan padanya. Saya melihat diri saya di masa lalu dalam sosoknya yang muda dan canggung saat pertama kali memasuki keluarga baru. Saya berjanji pada diri sendiri, sebagai istri tertua dan kakak ipar, saya bertanggung jawab untuk menyayangi, menjaga, dan membimbingnya, dan saya melakukannya. Saya memperlakukannya seperti adik kandung. Mulai dari urusan dapur, cara menghadapi ibu mertua, hingga cara mengurus suami, saya ajarkan satu persatu, tidak ada yang saya sembunyikan. Ketika dia mengeluh bahwa pekerjaan kantornya membosankan dan gajinya kecil, saya meminta suami saya, Budi, untuk memasukkannya ke WM Konstruksi. Saya dengan naifnya percaya pada ucapan terima kasihnya yang tak henti-hentinya, pelukannya yang hangat, dan tatapan penuh kekaguman di matanya. Mbak Dewi beruntung sekali, ya, katanya selalu padaku, dengan suara penuh rasa iri. Sudah cantik, pintar, dapat suami seperti Mas Budi yang hebat dan sayang istri. Coba aku bisa setengahnya saja seperti Mbak, pasti senang sekali. Saat itu, mendengar kata-kata itu saya hanya merasa senang dan bangga. Saya tidak menyadari, di balik topeng kekaguman itu, api cemburu dan kebencian diam-diam membara. Dia tidak mengagumi saya. Dia menginginkan semua yang saya miliki. Kehidupan mewah di villa ini, pengakuan dari ibu mertua, dan yang terpenting, suami saya yang sukses dan berkuasa. Dia mulai menjalankan rencananya dengan sangat licik, dia tidak pernah menjelek-jelekan saya. Sebaliknya, di depan semua orang, dia memuji saya. Tapi itu adalah pujian beracun dengan niat tersembunyi. Di depan ibu mertua, dia berkata seolah tanpa sengaja. Bu, tadi aku lihat Mbak Dewi beli tas mewah baru lagi, cantik sekali, Mbak memang seleranya bagus. Seolah memuji, tetapi secara halus menanamkan pikiran di benak ibu mertua bahwa saya adalah menantu yang boros dan gemar berfoya-foya. Di depan suami saya, dia menggunakan cara lain. Dia mendekatinya dengan dalih menanyakan pekerjaan, lalu berakting lemah dan menyedihkan. Mas Budi, aku akhir-akhir ini lelah sekali. Suamiku itu orangnya santai, tidak ada niat untuk maju. Kalau lihat Mas Budi, aku jadi kagum. Coba suamiku punya sedikit saja sisi tegas dan jantan seperti Mas. Dia merendahkan suaminya sendiri untuk meninggikan suami saya. Tepat sasaran pada kesombongan dan sisi patriarkal yang mulai tumbuh dalam diri Budi, dan dia mulai merayu secara diam-diam. Saat saya tidak di rumah, dia sengaja mengenakan piyama tipis dan mondar-mandir di depan Budi, menyerahkan segelas air sambil menyentuh tangannya. Mereka bertemu diam-diam di luar dengan dalih urusan pekerjaan bersama. Bahkan, seperti sore yang menentukan yang saya saksikan sendiri, mereka dengan kurang ajarnya berselingkuh di dalam rumah saya, di atas mobil saya. Ular berbisa yang saya rawat dengan penuh kasih sayang tidak lagi hanya cemburu diam-diam. Ia mulai menunjukkan taringnya yang mematikan dan menggigit jantung saya. Tapi dia tidak tahu, suamiku itu orangnya santai, tidak ada niat untuk maju. Kalau lihat Mas Budi, aku jadi kagum. Coba suamiku punya sedikit saja sisi tegas dan jantan seperti Mas. Dia merendahkan suaminya sendiri untuk meninggikan suami saya. Tepat sasaran pada kesombongan dan sisi patriarkal yang mulai tumbuh dalam diri Budi,
dan dia mulai merayu secara diam-diam. Saat saya tidak di rumah, dia sengaja mengenakan piyama tipis dan mondar-mandir di depan Budi, menyerahkan segelas air sambil menyentuh tangannya. Dalam remang cahaya yang masuk melalui celah, mata saya menangkap dua tubuh yang saling membelit di atas mobil Mercedes-Benz mewah hadiah ulang tahun pernikahan yang saya berikan padanya. Punggung telanjang yang kokoh, dengan tato macan yang begitu kukenal di bahu. Pria itu tak lain adalah suami saya, Budi Santoso. Di depan ibu mertua, dia berkata seolah tanpa sengaja. "Bu, tadi aku lihat Mbak Dewi beli tas mewah baru lagi, cantik sekali, Mbak memang seleranya bagus." Seolah memuji, tetapi secara halus menanamkan pikiran di benak ibu mertua bahwa saya adalah menantu yang boros dan gemar berfoya-foya. Di depan suami saya, dia menggunakan cara lain. Dia mendekatinya dengan dalih menanyakan pekerjaan, lalu berakting lemah dan menyedihkan. "Mas Budi, aku akhir-akhir ini lelah sekali." Tatapan penasaran dan bisikan dari pasien lain serta keluarga mereka di koridor kembali menghujani kami. Bisikan-bisikan itu sekali lagi melukai hati keluarga kami dalam-dalam. Ibu mertua harus berpegangan erat pada lengan Agus agar bisa tetap berdiri. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini acak-acakan, dalam sekejap ia terlihat 10 tahun lebih tua. Agus hanya menatap kosong ke pintu UGD tempat istri dan kakaknya dibawa masuk, matanya tanpa jiwa. Mereka bertemu diam-diam di luar dengan dalih urusan pekerjaan bersama. Bahkan, seperti sore yang menentukan yang saya saksikan sendiri, mereka dengan kurang ajarnya berselingkuh di dalam rumah saya, di atas mobil saya. Ular berbisa yang saya rawat dengan penuh kasih sayang tidak lagi hanya cemburu diam-diam, ia mulai menunjukkan taringnya yang mematikan dan menggigit jantung saya. Tapi dia tidak tahu. Di depan ibu mertua, dia berkata seolah tanpa sengaja. "Bu, tadi aku lihat Mbak Dewi beli tas mewah baru lagi, cantik sekali, Mbak memang seleranya bagus." Seolah memuji, tetapi secara halus menanamkan pikiran di benak ibu mertua bahwa saya adalah menantu yang boros dan gemar berfoya-foya. Di depan suami saya, dia menggunakan cara lain. Dia mendekatinya dengan dalih menanyakan pekerjaan, lalu berakting lemah dan menyedihkan. "Mas Budi, aku akhir-akhir ini lelah sekali." Mereka bertemu diam-diam di luar dengan dalih urusan pekerjaan bersama. Bahkan, seperti sore yang menentukan yang saya saksikan sendiri, mereka dengan kurang ajarnya berselingkuh di dalam rumah saya, di atas mobil saya. Ular berbisa yang saya rawat dengan penuh kasih sayang tidak lagi hanya cemburu diam-diam, ia mulai menunjukkan taringnya yang mematikan dan menggigit jantung saya. Tapi dia tidak tahu, mereka bertemu diam-diam di luar dengan dalih urusan pekerjaan bersama. Bahkan, seperti sore yang menentukan yang saya saksikan sendiri, mereka dengan kurang ajarnya berselingkuh di dalam rumah saya, di atas mobil saya. Ular berbisa yang saya rawat dengan penuh kasih sayang tidak lagi hanya cemburu diam-diam, ia mulai menunjukkan taringnya yang mematikan dan menggigit jantung saya. Tapi dia tidak tahu, dalam remang cahaya yang masuk melalui celah, mata saya menangkap dua tubuh yang saling membelit di atas mobil Mercedes-Benz mewah hadiah ulang tahun pernikahan yang saya berikan padanya. Punggung telanjang yang kokoh, dengan tato macan yang begitu kukenal di bahu. Pria itu tak lain adalah suami saya, Budi Santoso. Tatapan penasaran dan bisikan dari pasien lain serta keluarga mereka di koridor kembali menghujani kami. Bisikan-bisikan itu sekali lagi melukai hati keluarga kami dalam-dalam. Ibu mertua harus berpegangan erat pada lengan Agus agar bisa tetap berdiri. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini acak-acakan, dalam sekejap ia terlihat 10 tahun lebih tua. Agus hanya menatap kosong ke pintu UGD tempat istri dan kakaknya dibawa masuk, matanya tanpa jiwa. Ia hanya akan memberikan rasa sakit dan penghinaan. Dan itulah yang saya inginkan. Saya dan ibu mertua duduk di kursi tunggu yang dingin. Ibu tidak lagi menangis. Beliau hanya membeku seperti batu, menatap kosong ke udara. Keheningan ibu lebih menakutkan daripada suara tangisan. Saya tahu, di dalam hati ibu, sebuah dunia sedang runtuh. Ibu mertua saya adalah wanita yang kuat dan sedikit dominan. Ditinggal suami sejak dini, beliau seorang diri membesarkan kedua putranya dengan baik. Ada anggota keluarga saya yang kecelakaan. 2 orang.
Mereka saling menempel dan tidak bisa dilepaskan. Kelihatannya kondisinya sangat kritis. Alamatnya di Villa Phoenix nomor 12. Tolong segera datang. Saya sengaja berbicara dengan keras dan jelas, tidak lupa menekankan dua kata, saling menempel. Saya tahu bahwa semua panggilan ke 112 selalu direkam. Perkataan saya akan menjadi bukti pertama dan pernyataan paling objektif atas kecelakaan aneh ini. Tatapannya menjadi lebih tegas. Nak, katakan sejujurnya. Kecelakaan ini. Apa ini rencanamu? Pertanyaan ibu lembut, tetapi setajam pisau, menembus rahasia saya. Saya terdiam sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak berbohong. Saya menatap lurus ke mata ibu dan mengangguk pelan. Saya pikir ibu akan marah dan mengumpat saya sebagai menantu jahat, tapi tidak. Ibu hanya menghela napas panjang. Iya, ibu mengerti. Kamu benar. Wanita yang terpojok tidak hanya menangis, tetapi mencari cara untuk mematahkan semua taring ular berbisa itu. Para pelanggan, mari kita kembali ke pemandangan mengerikan di kamar tidur villa itu. Ibu mertua pingsan, adik ipar saya, Agus, membeku seperti batu. Dan kedua pendosa suami dan adik ipar saya masih menempel di atas ranjang, mengerang kesakitan. Keheningan yang mencekam di dalam ruangan hanya dipecahkan oleh rintihan lirih mereka dan napas berat Agus. Ada anggota keluarga saya yang kecelakaan. 2 orang. Mereka saling menempel dan tidak bisa dilepaskan. Kelihatannya kondisinya sangat kritis. Alamatnya di Villa Phoenix nomor 12. Tolong segera datang. Saya sengaja berbicara dengan keras dan jelas, tidak lupa menekankan dua kata, saling menempel. Saya tahu bahwa semua panggilan ke 112 selalu direkam. Perkataan saya akan menjadi bukti pertama dan pernyataan paling objektif atas kecelakaan aneh ini. Para pelanggan, pengakuan dan ucapan terima kasih ibu mertua malam itu menjadi titik balik yang tak terduga. Itu bukan sekadar pemahaman antara dua wanita yang mengalami penderitaan yang sama, melainkan awal dari sebuah aliansi yang kuat dan mengejutkan. Saya tahu untuk mengakhiri tragedi ini, dan membuat para pengkhianat membayar harga yang setimpal, lem super saja tidak cukup. Saya harus melancarkan pukulan telak. Tatapan penasaran dan bisikan dari pasien lain serta keluarga mereka di koridor kembali menghujani kami. Bisikan-bisikan itu sekali lagi melukai hati keluarga kami dalam-dalam. Ibu mertua harus berpegangan erat pada lengan Agus agar bisa tetap berdiri. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini acak-acakan. Dalam sekejap ia terlihat 10 tahun lebih tua. Agus hanya menatap kosong ke pintu UGD tempat istri dan kakaknya dibawa masuk, matanya tanpa jiwa. Setelah dipindahkan ke ruang pemulihan, Budi dan Sinta masih tertidur lelap karena pengaruh bius. Kami diizinkan menjenguk sebentar. Melihat keduanya terbaring di ranjang terpisah dengan perban putih, wajah pucat dan kesakitan, siapapun pasti akan merasa iba, tapi tidak dengan saya. Saya pikir itu adalah hukuman yang setimpal. Malam itu, ibu mertua berkata pada saya, "Nak, kamu pulang saja istirahat. Biar ibu dan Agus yang jaga di sini. Kamu pasti lelah seharian ini." Saya tahu ibu bukan sekadar menyuruh saya istirahat. Beliau ingin memberi waktu bagi saya, dan juga bagi dirinya sendiri, untuk berpikir. Saya mengangguk tanpa kata dan diam-diam meninggalkan rumah sakit. Tapi saya tidak pulang ke rumah. Saya mengendarai mobil ke tempat lain, sebuah apartemen kecil yang sudah lama saya sewa diam-diam. Di sanalah semua rahasia dan senjata yang telah saya siapkan dengan tenang untuk hari ini tersimpan. Keesokan paginya, saya kembali ke rumah sakit. Bukan lagi Dewi Lestari yang lelah dan cemas. Saya merias wajah tipis, mengenakan setelan kerja yang elegan, menampilkan citra yang tenang dan berwibawa. Ketika saya masuk ke kamar perawatan, Budi dan Sinta sudah sadar, ibu mertua dan Agus juga ada di sana. Udara di dalam ruangan terasa seberat timah. Melihat saya masuk, Budi dan Sinta sama-sama terkejut. Mereka menatap saya dengan pandangan campur aduk antara rasa bersalah, malu, dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Saya diam-diam menggenggam erat tangan ibu. "Bu, jangan berkata begitu. Semua sudah terjadi. Menyalahkan siapapun sekarang tidak ada gunanya."
Sekarang ibu harus menjaga kesehatan. Kalau ibu sampai jatuh sakit, siapa yang akan menjaga rumah ini? Perkataan saya sepertinya memberikan sedikit kekuatan bagi ibu. Ibu berhenti menangis dan mengangguk. Benar, aku tidak boleh tumbang. Aku harus tegar dan menghadapi anak-anak kurang ajar itu. Anak-anakku harus kuajari lagi. Ibu menatap saya. 5 tahun lalu saat WM Konstruksi didirikan, sayalah yang menginvestasikan seluruh modalnya, hampir miliaran rupiah. Tapi demi menjaga martabat Mas Budi, saya setuju dia yang menjadi direktur utama dan saya mundur sebagai pemegang saham pasif. Saya meletakkan kontrak investasi asli yang ditandatangani oleh saya dan Budi di atas meja. Secara dokumen, saya masih pemegang saham mayoritas dengan 70% saham di perusahaan ini. Saya melanjutkan dengan kartu truf kedua saya. Saya mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Dan ini juga, Bu, villa yang kita tinggali, mobil Mercy yang dipakai Mas Budi, dan apartemen tempat tinggal Mas Agus dan istrinya. Apa Ibu tahu semua aset ini atas nama siapa? Saya membolak-balik sertifikat tanah dan BPKB mobil satu persatu. Di kolom pemilik, hanya ada satu nama, Dewi Lestari. Sejak awal saat membeli aset-aset ini dengan uang saya meminta semuanya atas nama saya. Budi pun setuju saat itu. Katanya itu adalah cara untuk membuktikan cinta dan terima kasihnya pada saya. Saya melempar tatapan sinis ke arah Budi. Hanya saja sepertinya dia lupa pada janji itu, Budi tidak bisa lagi diam berbaring. Dia mencoba bangkit, tetapi luka operasinya terasa nyeri, membuatnya meringis. Dewi, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Katanya terbata-bata. Melakukan apa? Sinis saya. Saya hanya mengingatkanmu. Saya tahu ibu bukan sekadar menyuruh saya istirahat. Beliau ingin memberi waktu bagi saya, dan juga bagi dirinya sendiri, untuk berpikir. Saya mengangguk tanpa kata dan diam-diam meninggalkan rumah sakit. Tapi saya tidak pulang ke rumah. Saya mengendarai mobil ke tempat lain, sebuah apartemen kecil yang sudah lama saya sewa diam-diam. Di sanalah semua rahasia dan senjata yang telah saya siapkan dengan tenang untuk hari ini tersimpan. Keesokan paginya, saya kembali ke rumah sakit. Ibu mertua meletakkan selembar kertas dan pulpen di atas meja. Itu surat cerai. Ibu sudah siapkan untukmu. Tanda tangani. Bebaskan anak itu, agar dia bisa menanggung dosanya sepuasnya. Perkataan ibu mertua lembut, tetapi luar biasa kejam. Itu adalah pukulan terakhir yang tidak menyisakan jalan keluar apapun bagi Sinta. Drama para pengkhianat itu sudah saatnya ditutup. Para pelanggan, ibu sudah siapkan untukmu. Tanda tangani. Seperti palu godam yang terus menghantam, menghancurkan semua alibi dan kemunafikan. Pukulan telak saya telah dilancarkan. Saya tidak hanya menunjukkan kekuatan finansial saya kepada mereka. Saya telah membongkar seluruh kebenaran kotor, membuktikan bahwa perselingkuhan mereka bukanlah kesalahan sesaat, melainkan perbuatan yang telah lama direncanakan dan penuh kebohongan. Dengan terhuyung-huyung, dia bersimpuh di lantai dingin di depan saya dan ibu mertua. Bu, Dewi, aku salah. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Semua salahku. Aku memang bajingan. Aku bukan suami yang baik, bukan kakak yang baik. Aku seperti kesurupan. Aku tergoda sesaat dan melakukan perbuatan biadab ini. Bu, Dewi, tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku bersumpah tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aku akan putus total dengan Sinta. Aku hanya akan hidup untukmu dan keluarga kita. Tolong jangan tinggalkan aku, Dewi. Dia menangis dan memohon dengan putus asa. Mencoba meraih belas kasihan terakhir dari hati wanita yang lemah, pasangannya, Sinta, tidak mau kalah. Dia juga mencoba bangkit, tetapi sepertinya lukanya lebih sakit, dia hanya bisa tersungkur di atas ranjang dan mulai terisak. Bu, Mbak, saya juga salah. Katanya sambil menangis. Saya memang wanita jalang tak tahu malu, semua karena saya. Saya yang tidak bisa menjaga diri dan menggoda Mas Budi. Saya telah mengkhianati kepercayaan Mbak, kepercayaan seluruh keluarga kita. Saya tidak berani meminta maaf, tapi tolong,
Jangan tinggalkan Mas Budi karena kesalahan saya. Mas Budi masih sangat mencintai Mbak. Biar semua dosa ini saya tanggung sendiri. Para pelanggan, lihatlah. Sampai saat ini pun dia masih berakting. Dengan menyalahkan dirinya sendiri dan menjadikan dirinya kambing hitam yang malang, dia mencoba mendapatkan simpati dan meringankan dosa mereka berdua, benar-benar pasangan yang serasi. Satu menyalahkan godaan sesaat, satu lagi mengaku akan menanggung semua kesalahan, drama yang sempurna. Jika saya adalah saya yang kemarin, mungkin hati saya akan luluh, mungkin saya akan percaya pada air mata dan janji-janji itu, tapi saya yang sekarang bukan lagi orang bodoh. Saya bisa melihat niat busuk mereka yang sebenarnya. Saya tahu air mata itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Mereka takut kehilangan perusahaan, rumah mewah, dan kehidupan nyaman yang mereka nikmati sekarang. Saya tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menatap ibu mertua. Sekarang, yang akan memberikan vonis bukanlah saya, melainkan ibu. Ibu duduk diam, menyaksikan drama kedua anaknya. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Video itu menunjukkan Budi dan Sinta berpelukan dan berciuman mesra di sofa rumah saat saya pergi ke kampung. Kemudian muncul deretan pesan-pesan manis yang mereka kirimkan. Pesan-pesan yang berhasil saya pulihkan secara teknis dari tablet lama Sinta. Sinta, kangen setengah mati, ingin kamu di sini sekarang. Mas, tunggu sampai istri cerewetmu itu pergi, aku langsung ke sana. Bukti-bukti disajikan satu persatu, jelas, tajam, dan tak terbantahkan. Ibu mertua meletakkan selembar kertas dan pulpen di atas meja. Itu surat cerai. Ibu sudah siapkan untukmu. Tanda tangani. Bebaskan anak itu, agar dia bisa menanggung dosanya sepuasnya. Perkataan ibu mertua lembut, tetapi luar biasa kejam. Itu adalah pukulan terakhir yang tidak menyisakan jalan keluar apapun bagi Sinta. Drama para pengkhianat itu sudah saatnya ditutup. Para pelanggan, ibu sudah siapkan untukmu. Tanda tangani. Perkataan ibu mertua itu bagaikan ketukan palu hakim terakhir, menutup semua pintu harapan bagi adik ipar saya yang munafik itu. Topeng korban yang susah payah Sinta kenakan hancur berkeping-keping, menampakkan wajah aslinya yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia menatap nanar surat cerai di atas meja, lalu menatap suaminya, Agus, yang masih membeku seperti batu. Dia mulai menangis lagi. Tapi kali ini bukan akting. Itu adalah ketakutan sejati dari orang yang akan kehilangan segalanya. Mas Agus, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Isaknya. Bergantung pada pria yang telah dia hianati dengan kejam. Aku tahu aku salah. Aku hanya hilaf sesaat. Demi kebersamaan kita selama ini, tolong beri aku satu kesempatan lagi, aku janji, aku bersumpah tidak akan mengulanginya, aku akan menjadi istri yang baik, aku akan memberimu anak. Tolong jangan tinggalkan aku. Dia percaya bahwa dengan sifat Agus yang baik dan lemah, jika dia menangis, memohon, dan bahkan menggunakan calon anak sebagai umpan, hatinya akan luluh kembali. Dia sudah terbiasa memanipulasi pria ini. Tapi dia salah. Cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Guncangan dikhianati oleh istri dan kakak kandungnya sekaligus adalah pukulan fatal yang telah menghancurkan kelemahan dalam diri Agus. Itu telah membunuh cinta dan pengampunan, hanya menyisakan rasa jijik dan sakit yang luar biasa. Setelah permohonan itu mereda, ibu perlahan bangkit. Beliau tidak menghampiri putranya. Beliau berjalan ke arah ranjang menantu bungsunya, Sinta. Menatapnya dengan mata yang dingin dan penuh jarak. Kamu bilang akan menanggung semua dosanya? Tanya ibu dengan suara datar. Baik. Akan ibu kabulkan keinginanmu. Ibu menoleh ke arah Agus, yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan di sudut ruangan. Agus, kemari. Agus berjalan mendekat perlahan. Matanya masih kosong. Mas Budi, bangunlah. Suara saya tidak lagi dingin, melainkan tenang yang menakutkan. Tidak perlu bersimpuh lagi. Dramamu sebaiknya selesai di sini. Dia menatap saya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Secerca harapan samar melintas. Dia pikir kemarahan saya sudah reda, dan karena Sinta sudah dihukum, mungkin saya akan melunak.
Mungkin karena ikatan pernikahan dan martabat keluarga, saya akan memaafkannya. Dewi, kamu memaafkanku, kan? Katanya terbata-bata. Setelah permohonan itu mereda, ibu perlahan bangkit. Beliau tidak menghampiri putranya. Beliau berjalan ke arah ranjang menantu bungsunya, Sinta. Menatapnya dengan mata yang dingin dan penuh jarak. Kamu bilang akan menanggung semua dosanya? Tanya ibu dengan suara datar. Baik. Akan ibu kabulkan keinginanmu. Ibu menoleh ke arah Agus, yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan di sudut ruangan. Agus, kemari. Agus berjalan mendekat perlahan. Matanya masih kosong. Agus tidak berkata sepatah kata pun. Dia berjalan mendekat perlahan. Dengan tatapan yang tidak lagi kosong, melainkan hampa yang menakutkan. Dia tidak melihat wajah Sinta yang basah oleh air mata. Dia hanya menatap surat cerai itu, seolah itu satu-satunya benda yang ada di ruangan ini. Dia mengambil pulpen yang diletakkan ibu, tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena amarah. Sinta semakin ketakutan. Dia mencoba turun dari ranjang, seolah ingin memeluk kaki suaminya. Bukan hanya gugatan cerai biasa, tapi juga penipuan, penggelapan, dan perzinahan. Saya akan merilis semua bukti ini ke media. Saya menunjuk ponsel saya. Saya akan membuat seluruh dunia tahu bahwa Direktur Utama muda dan sukses Kang Min Hyuk, yang selalu bicara tentang etika bisnis, ternyata adalah pecundang yang hidup menumpang pada istri sambil berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Kita lihat saja nanti siapa yang bisa kamu tatap mukanya. Pilihlah. Agus tidak berkata sepatah kata pun. Dia berjalan mendekat perlahan. Dengan tatapan yang tidak lagi kosong, melainkan hampa yang menakutkan. Dia tidak melihat wajah Sinta yang basah oleh air mata. Dia hanya menatap surat cerai itu, seolah itu satu-satunya benda yang ada di ruangan ini. Dia mengambil pulpen yang diletakkan ibu, tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena amarah. Sinta semakin ketakutan. Dia mencoba turun dari ranjang, seolah ingin memeluk kaki suaminya. Dengan tangan kosong dan masa depan yang suram. Para pelanggan, vonis terakhir tidak dijatuhkan di ruang sidang yang khidmat, melainkan di kamar rumah sakit yang dingin, oleh orang-orang yang telah mereka sakiti. Di persimpangan antara jalan pergi diam-diam dengan sisa martabat, atau jalan menghadapi hujatan hukum dan seluruh masyarakat, Budi dan Sinta tidak punya pilihan lain. Dalam penghinaan dan keputusasaan, mereka harus menandatangani dokumen yang menentukan nasib mereka dengan tangan gemetar. Mengakhiri kehidupan mewah dan munafik yang mereka peroleh dari kebohongan. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari tergelap di mana mereka harus membayar harga atas dosa-dosa mereka. Kejatuhan Budi berlangsung cepat dan kejam. Begitu keluar dari rumah sakit, dengan luka yang belum sembuh, hal pertama yang harus dilakukannya adalah mengemasi barang-barangnya dan pergi dari villa. Saya tidak ada di sana. Saya tidak ingin melihat pemandangan menyedihkannya. Ibu mertua yang mengawasi prosesnya. Menurut ibu, dia pergi hanya dengan satu koper berisi pakaian usang. Dia berdiri lama di depan gerbang, menatap kosong ke rumah yang pernah menjadi miliknya, lalu diam-diam menghilang dengan taksi. Mobil Mercy mewah itu saya ambil kembali. Rekening bank atas namanya yang dioperasikan dengan dana perusahaan juga dibekukan atas perintah pengadilan. Dari seorang direktur utama yang gagah, dalam semalam dia menjadi gelandangan tanpa rumah, mobil, dan uang. Tapi itu bukan yang terburuk. Kejatuhan materi tidak sesakit jatuhnya martabat. Keesokan harinya, saya datang ke kantor, mengadakan rapat direksi darurat, dan secara resmi memberhentikannya dari jabatan direktur utama. Rumor tentang skandal perselingkuhannya dengan adik iparnya juga entah bagaimana bocor keluar. Seluruh kantor, bahkan seluruh industri konstruksi, berbisik-bisik. Karyawan menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan jijik. Mitra bisnis yang mengetahui jati dirinya yang sebenarnya juga satu persatu memunggunginya. Reputasinya sebagai direktur muda dan kompeten yang susah payah dia bangun kini menjadi bahan tertawaan dunia. Dia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi dengan noda yang begitu besar di riwayat hidupnya, tidak ada perusahaan konstruksi ternama yang mau menerimanya. Dia harus merendahkan diri, melamar ke perusahaan-perusahaan kecil yang dulu tidak pernah diliriknya.
Tapi bahkan di sana pun orang-orang waspada terhadapnya. "Budi, kami tidak meragukan kemampuanmu," kata seorang manajer HRD terus terang kepadanya. "Tapi karaktermu harus kami pertimbangkan lagi. Kami tidak bisa mempercayakan proyek besar pada orang yang mengkhianati istri yang telah membangun kesuksesannya." Dia terus-menerus ditolak. Dia harus memulai lagi dari posisi terendah, sebagai pengawas lapangan biasa, dengan gaji yang jauh dari cukup untuk menopang gaya hidup mewahnya dulu. Dia harus tinggal di kamar kos sempit dan lembab di lingkungan pekerja. Setiap hari harus menghadapi realitas lapangan konstruksi yang keras dan melelahkan, yang pernah dia tinggalkan berkat uang saya. Dia telah kehilangan segalanya. Karier, keluarga, dan martabat. Nasib Sinta tidak jauh berbeda. Setelah bercerai dari Agus dan diusir dari rumah, dia kehilangan satu-satunya sandaran. Awalnya dia mencari Budi, memohon untuk memulai kembali bersama dalam kesulitan. Tapi Budi, yang tenggelam dalam kesulitan dan penghinaannya sendiri, tidak lagi punya waktu untuknya. Dia mengusirnya, bahkan menyalahkan semua dosa padanya. "Semua ini gara-gara kamu, kalau bukan karena kamu, hidupku tidak akan seperti ini. Pergi dari hadapanku." Begitu lapisan uang dan rahasia hilang, hubungan terlarang mereka dengan cepat berubah menjadi kebencian dan saling menyalahkan. Sinta menjadi sebatang kara. Dia tidak bisa kembali ke rumah orang tuanya karena malu. Rumor tentangnya sudah sampai ke kampung halaman, menjadi aib bagi keluarga. Dia tidak punya pekerjaan tetap, terbiasa hidup nyaman hanya dengan memanfaatkan penampilannya. Setelah diusir dari keluarga mertua dengan tangan kosong, dia harus melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Dari seorang nyonya muda yang selalu berdandan cantik dan gemar berbelanja, menjadi pelayan di warung makan sederhana, menahan gunjingan dan tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Seseorang pernah melihatnya menangis sedih sendirian di halte bus tengah malam. Katanya, penampilannya sangat menyedihkan. Harga dari kebohongan dan keserakahan tak terbatas, akhirnya datang dengan cara yang paling adil. Mereka bersama-sama naik ke puncak palsu dengan menginjak pengkhianatan, dan bersama-sama pula jatuh ke dasar lumpur penghinaan. Sambil menghancurkan orang-orang yang mencintai dan mempercayai mereka. Itulah hukum sebab akibat kehidupan, yang tidak memandang bulu. Para pelanggan, sementara kedua pengkhianat itu mulai merasakan pahitnya hukuman, saya tidak bisa tenggelam dalam kepuasan atau dendam. Saya tahu badai baru saja dimulai. Kejatuhan Budi bukan hanya kejatuhan satu individu. Itu membawa serta risiko keruntuhan seluruh perusahaan, di mana masa depan ratusan karyawan dan keluarga mereka dipertaruhkan. Saya tidak bisa membiarkan darah, keringat saya, dan kerja keras banyak orang terkubur bersama pengkhianatan seorang pria yang tidak pantas. Sekarang saatnya saya keluar dari bayang-bayang dan merebut kembali semua yang memang milik saya. Hari pertama saya menginjakkan kaki di WM Konstruksi sebagai direktur utama yang baru, saya dihadapkan pada tembok besar keraguan dan permusuhan. Skandal Budi telah menyebar tak terkendali. Mulai dari jajaran manajerial hingga pekerja lapangan, mereka menatap saya, yang selama ini hanya dikenal sebagai ibu direktur, dengan tatapan curiga. Mereka berbisik-bisik di belakang saya. Bangunan-bangunan yang saya rancang dan bangun diakui bukan hanya karena keindahan estetisnya, tetapi juga kualitas unggul, keberlanjutan, dan inovasi teknologinya. Saya bukan lagi bayang-bayang siapapun. Dengan bakat dan kerja keras tanpa henti, saya telah membangun kerajaan saya sendiri. Tapi kesuksesan terbesar saya bukanlah angka penjualan atau gedung-gedung tinggi, melainkan sesuatu yang lebih penting, membangun kembali keluarga. Setelah diusir dari keluarga mertua dengan tangan kosong, dia harus melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Dari seorang nyonya muda yang selalu berdandan cantik dan gemar berbelanja, menjadi pelayan di warung makan sederhana, menahan gunjingan dan tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Seseorang pernah melihatnya menangis sedih sendirian di halte bus tengah malam. Katanya, penampilannya sangat menyedihkan. Tidak ada waktu untuk bersedih atau meratapi nasib, saya harus bertindak cepat dan tegas. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah pembersihan atau perombakan personel besar-besaran, melainkan rapat. Rapat darurat dengan semua kepala departemen dan insinyur senior otak dan tulang punggung perusahaan.
Saya masuk ke ruang rapat dengan setelan hitam yang profesional dan tegas. Menatap satu persatu tatapan curiga dan menyelidik yang memenuhi ruangan. Saya tidak berbasa-basi. Tidak ada kata-kata kosong. Langsung ke intinya. Saya tahu, saya memulai. Suara saya tenang tetapi berbobot, bahwa semua yang ada di sini bingung. Meragukan masa depan perusahaan, dan meragukan kemampuan saya. Saya mengerti, tapi saya di sini bukan untuk membahas urusan pribadi. Saya di sini untuk membahas bisnis, masa depan kita semua. Saya memberi isyarat kepada tim teknis. Beberapa tenaga kunci yang merupakan orang dekat Budi mengajukan surat pengunduran diri. Mitra-mitra perusahaan mulai cemas. Mereka menelepon bukan untuk melanjutkan kerjasama, melainkan untuk menjajaki situasi dan memastikan syarat-syarat kontrak mereka. Beberapa investor yang sulit bahkan mengancam akan menarik dana dan membatalkan proyek. Kapal bernama WM Konstruksi benar-benar diambang karam. Saya tahu ini adalah ujian terbesar bagi saya. Dan ini adalah desain sistem struktur cantilever untuk gedung perkantoran Sky Tower. Solusi terobosan yang memaksimalkan efisiensi ruang dan menekan biaya. Semua proyek ini, semua solusi teknis ini, seperti yang kalian tahu, dikenal sebagai karya mantan direktur, Budi. Saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan dan tatapan terkejut memenuhi ruang rapat. Lalu, saya mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah diduga siapapun. Tidak ada waktu untuk bersedih atau meratapi nasib, saya harus bertindak cepat dan tegas. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah pembersihan atau perombakan personel besar-besaran, melainkan rapat. Rapat darurat dengan semua kepala departemen dan insinyur senior otak dan tulang punggung perusahaan. Saya masuk ke ruang rapat dengan setelan hitam yang profesional dan tegas. Menatap satu persatu tatapan curiga dan menyelidik yang memenuhi ruangan. Saya tidak berbasa-basi. Di layar besar di belakang saya, mulai muncul gambar-gambar teknis yang detail, model desain 3D yang rumit, dan perhitungan struktur yang penuh angka. Itu adalah data-data desain asli dari proyek-proyek paling sulit yang telah membangun reputasi perusahaan. Proyek-proyek yang selama ini dipercaya semua orang sebagai buah karya mantan direktur, Budi, ini adalah solusi metode fondasi untuk proyek The Green City yang dibangun di atas tanah lunak. Saya menunjuk salah satu gambar. Saya menunjukkan kepada mereka bahwa saya bukan sekadar ibu rumah tangga yang tahu uang, melainkan insinyur dengan kemampuan nyata. Saya berada di belakang layar bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu mempercayai orang yang tidak pantas. Ada nada getir dalam suara saya, tetapi dengan cepat saya kembali tegas. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan lagi berada di belakang layar. Saya akan berdiri di depan kalian sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Saya tahu perusahaan sedang sulit, tapi fondasi perusahaan ini adalah nilai inti yang saya bangun sendiri, teknologi dan kualitas. Dan saya percaya, selama fondasi itu kokoh, badai apapun tidak akan bisa meruntuhkan kita. Saya butuh kekuatan kalian. Bersama-sama, kita tidak hanya akan membangun kembali perusahaan, tetapi juga akan membawanya ke level yang baru. Rapat hari itu mengubah segalanya. Keraguan di mata para karyawan berubah menjadi rasa hormat dan harapan baru. Mereka menyadari bahwa ibu rumah tangga yang selama ini mereka remehkan ternyata adalah jiwa dan otak sesungguhnya di balik kesuksesan perusahaan, dan saya langsung bekerja. Bukan hanya duduk di kantor menandatangani dokumen, melainkan turun langsung ke lokasi proyek. Dengan lengan baju tergulung dan helm pengaman, saya berdiskusi dengan para insinyur tentang solusi teknis. Orang-orang menatap saya, lalu ke layar, tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Kepala tim desain, yang sudah tua dan terkenal sulit, berdiri. Dia mendekat ke layar, memeriksa detail-detail teknis dengan saksama, lalu berbalik menatap saya. Tatapannya berubah dari ragu, menjadi terkejut, dan akhirnya menjadi kagum. Saya mengungkapkan rahasia besar ini bukan untuk sekadar pamer, melainkan untuk membuktikan otoritas dan kemampuan saya dengan cara yang tak terbantahkan. Saya hanya memaparkan rencana bisnis baru, visi, dan proyek-proyek potensial yang sedang saya rancang. Dengan profesionalisme, pengetahuan mendalam, dan visi strategis yang tajam, saya berhasil meyakinkan mereka, bahkan mendapatkan kontrak-kontrak baru yang lebih berharga. Di bawah kepemimpinan saya,
Lestari Group sebelumnya WM Konstruksi tidak hanya berhasil melewati badai krisis, tetapi juga memulai perjalanan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan dari sebelumnya. Saya bukan lagi istri yang hidup dalam bayang-bayang seseorang. Saya telah menemukan kembali diri saya, seorang insinyur wanita yang berbakat, seorang pengusaha wanita yang kuat dan tegas. Kebangkitan saya bukanlah balas dendam. Itu adalah pembuktian. Pembuktian bahwa nilai seorang wanita tidak pernah bisa dikubur oleh pengkhianatan atau prasangka sempit. Ia hanya menunggu kesempatan untuk bersinar terang. Para pelanggan, waktu berlalu, 2 tahun telah lewat sejak badai mengerikan itu menerpa keluarga kami. Roda takdir seolah telah berputar satu putaran penuh, mengembalikan segalanya ke tempatnya. Perusahaan konstruksi itu kini berganti nama menjadi Lestari Group. Lestari Group telah menjadi salah satu merek paling terpercaya di industri. Ketika terjadi insiden penurunan tanah di proyek resort tepi pantai, sayalah yang begadang semalaman meninjau ulang semua data geologi dan mengusulkan metode perbaikan fondasi baru yang berani tetapi sangat efektif, menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang jelas. Saya juga proaktif mengadakan pertemuan dengan mitra-mitra yang goyah. Saya tidak meminta maaf atau menjelaskan tentang masalah keluarga. Keluarga dalam arti yang sesungguhnya, yang saling mencintai, menghormati, dan bergantung satu sama lain. Setelah semua kejadian itu, ibu mertua saya berubah total. Beliau bukan lagi sosok yang dominan atau suka mencari-cari kesalahan. Keterkejutan atas kedua putranya telah menyadarkan beliau akan kesalahannya dalam mencintai dan menilai orang. Ibu menjadi lebih tenang dan lembut. Tatapan matanya selalu menyiratkan rasa bersalah dan terima kasih yang mendalam pada saya. Dan ingatlah, jika Anda membangun kebahagiaan Anda di atas fondasi kebohongan dan penderitaan orang lain, tidak lama lagi Anda sendiri yang akan terkubur di bawah reruntuhannya. Karma mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah salah alamat. Pelajaran kedua yang saya rasa harus kita semua, terutama para wanita, tanamkan dalam hati adalah kekuatan terpendam dan kecerdasan luar biasa yang bisa ditunjukkan seorang istri saat terpojok. Dan ingatlah, jika Anda membangun kebahagiaan Anda di atas fondasi kebohongan dan penderitaan orang lain, tidak lama lagi Anda sendiri yang akan terkubur di bawah reruntuhannya. Karma mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah salah alamat. Pelajaran kedua yang saya rasa harus kita semua, terutama para wanita, tanamkan dalam hati adalah kekuatan terpendam dan kecerdasan luar biasa yang bisa ditunjukkan seorang istri saat terpojok. Rasa sakit dan penghinaan telah mengubah pemuda yang hanya baik dan lemah itu menjadi pria yang kuat dan dewasa. Dia tidak lagi bekerja sebagai karyawan kantor yang membosankan. Dia bergabung dengan perusahaan saya, memulai dari posisi terendah sebagai pengawas lapangan biasa. Dia tidak menolak pekerjaan berat dan sulit, bekerja keras di bawah terik matahari di lokasi proyek. Dia berkata pada saya, "Mbak, saya tidak mau lagi hidup bergantung pada siapapun, saya ingin membangun hidup saya kembali dengan kekuatan saya sendiri. Saya ingin membuktikan bahwa saya bukan pecundang, dan juga ingin sedikit menebus kesalahan keluarga saya pada Mbak. Saya memberinya kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan dia tidak mengecewakan saya." Dengan kerja keras tanpa henti, dia perlahan-lahan naik jabatan. Kini, dia adalah salah satu manajer proyek paling kompeten di perusahaan, dihormati oleh semua orang. Bangunan-bangunan yang saya rancang dan bangun diakui bukan hanya karena keindahan estetisnya, tetapi juga kualitas unggul, keberlanjutan, dan inovasi teknologinya. Saya bukan lagi bayang-bayang siapapun. Dengan bakat dan kerja keras tanpa henti, saya telah membangun kerajaan saya sendiri. Tapi kesuksesan terbesar saya bukanlah angka penjualan atau gedung-gedung tinggi, melainkan sesuatu yang lebih penting, membangun kembali keluarga. Keluarga dalam arti yang sesungguhnya, yang saling mencintai, menghormati, dan bergantung satu sama lain. Setelah semua kejadian itu, ibu mertua saya berubah total. Beliau bukan lagi sosok yang dominan atau suka mencari-cari kesalahan. Keterkejutan atas kedua putranya telah menyadarkan beliau akan kesalahannya dalam mencintai dan menilai orang. Ibu menjadi lebih tenang dan lembut. Tatapan matanya selalu menyiratkan rasa bersalah dan terima kasih yang mendalam pada saya. Kadang-kadang saat hari raya,
atau hari peringatan kematian ayah, dia menelepon ibu, tetapi ibu mertua hanya menjawab seadanya dan menutup telepon. Luka yang dia tinggalkan di hati ibu mungkin tidak akan pernah sembuh. Sinta, setelah bercerai, menghilang dari kota ini. Ada yang bilang dia kembali ke kampung halaman dan hidup dalam cemoohan kerabat dan tetangga. Ada juga yang bilang dia menikah dengan duda yang jauh lebih tua di kota lain. Dimanapun dia berada, dan apapun yang dia lakukan, saya tidak lagi peduli. Semua dendam benar-benar telah hilang bersama waktu. Mereka sedang membayar harga atas pilihan salah mereka sendiri. Suatu sore di akhir pekan, saya, ibu mertua, dan Agus kembali ke villa di puncak, tempat tragedi itu dimulai, bukan untuk mengenang rasa sakit, melainkan untuk mengakhirinya. Kami bersama-sama membersihkan kamar itu, membuang ranjang tua, dan mengecat ulang dindingnya. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai ruang peristirahatan yang sesungguhnya, yang hanya ada tawa dan kedamaian. Saat senja mewarnai langit dengan warna ungu, kami bertiga duduk di halaman, minum teh bersama sambil memandangi taman yang telah kami rawat kembali hingga hijau. Sekarang semua sudah berlalu, ya, kata ibu mertua pelan. Suaranya penuh ketenangan. Saya tersenyum dan mengangguk. Iya, Bu. Semua sudah berlalu, benar, para pelanggan. Segala sesuatu pada akhirnya akan berlalu. Badai seganas apapun pasti akan reda, luka sesakit apapun pasti akan sembuh. Kisah saya adalah kisah sedih tentang pengkhianatan, tetapi juga kisah indah tentang kekuatan keluarga dan kebangkitan seorang wanita. Kisah ini telah memberikan pelajaran mendalam bagi saya, dan semoga juga bagi Anda. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita, terutama saat mereka terpojok, dan jangan pernah kehilangan kepercayaan pada kehidupan. Karena setelah hujan, tanah pasti akan menjadi lebih kuat, dan langit akan kembali cerah. Kedamaian pasti akan datang kembali. Selamat datang kembali, para pelanggan kanal Pensiun Sejahtera. Demikianlah akhir dari perjalanan penuh liku Dewi Lestari. Meskipun mungkin bukan akhir bahagia seperti dalam kisah cinta yang biasa kita bayangkan, ini adalah akhir yang utuh bagi seorang wanita yang berhasil merebut kembali martabat, harga diri, dan sebuah keluarga yang terlahir kembali dari abu pengkhianatan. Kita telah bersamanya merasakan pahitnya kebohongan, dinginnya kebenaran yang kejam, menahan napas dalam drama balas dendam yang cerdas, dan akhirnya menghela napas lega melihatnya menemukan kembali ketenangan. Mungkin yang tersisa di hati kita setelah cerita ini berakhir bukan hanya kepuasan dari sebuah drama balas dendam yang tuntas, melainkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai inti keluarga dan kemanusiaan. Kisah Dewi Lestari bukan sekadar drama perselingkuhan biasa. Ia adalah peringatan tajam bagi masyarakat kita, dan pelajaran hidup mendalam yang bisa kita cerminkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai ruang peristirahatan yang sesungguhnya, yang hanya ada tawa dan kedamaian. Saat senja mewarnai langit dengan warna ungu, kami bertiga duduk di halaman, minum teh bersama sambil memandangi taman yang telah kami rawat kembali hingga hijau. Sekarang semua sudah berlalu, ya, kata ibu mertua pelan. Suaranya penuh ketenangan. Saya tersenyum dan mengangguk. Iya, Bu. Semua sudah berlalu, benar, para pelanggan. Segala sesuatu pada akhirnya akan berlalu. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai ruang peristirahatan yang sesungguhnya, yang hanya ada tawa dan kedamaian. Saat senja mewarnai langit dengan warna ungu, kami bertiga duduk di halaman, minum teh bersama sambil memandangi taman yang telah kami rawat kembali hingga hijau. Sekarang semua sudah berlalu, ya, kata ibu mertua pelan. Suaranya penuh ketenangan. Saya tersenyum dan mengangguk. Iya, Bu. Semua sudah berlalu, benar, para pelanggan. Segala sesuatu pada akhirnya akan berlalu. Tapi alih-alih membiarkan kecemburuan menguasai kita dan menjadikan kita pengecut yang ingin menjatuhkan orang lain, bagaimana jika kita menjadikannya sebagai motivasi? Melihat kesuksesan orang lain untuk belajar, berusaha, dan mengembangkan diri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari merebut apa yang bukan milik kita, melainkan dari membangun nilai diri kita sendiri. Dia tidak melihat pengorbanan, kecerdasan, dan kerja keras yang telah dicurahkan oleh Dewi. Dia hanya melihat hasilnya, villa, mobil mewah, status sebagai nyonya. Dan dia merasa berhak atas itu,
bahkan jika harus mendapatkannya melalui jalan pintas yang berdosa dengan menggoda kakak iparnya sendiri. Kejatuhan Sinta dan Budi adalah peringatan bagi kita semua. Dalam hidup, kita akan menemukan saat-saat di mana kita merasa kalah dari orang lain. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Dalam sebagian besar cerita, Dewi digambarkan sebagai istri dan menantu ideal dalam pandangan tradisional. Bijaksana, sabar, mengorbankan segalanya demi suami dan anak, rela mengorbankan karier untuk menjadi pendukung yang kokoh. Pengorbanan itu adalah kebajikan yang indah. Tapi cerita ini juga menunjukkan bahwa pengorbanan buta dan diam terhadap tanda-tanda bahaya terkadang bisa menjadi tanah subur tempat pengkhianatan tumbuh. Tapi yang paling mengagumkan dari karakter ini adalah, ketika dia terpojok, dia tidak memilih untuk hancur atau melakukan balas dendam yang berisik dan kehilangan martabat. Tidak. Dia memilih jalan lain, jalan kecerdasan. Tindakan memasukkan lem super ke dalam pelumas mungkin sedikit ekstrem, tetapi itu adalah tindakan simbolis. Ini menunjukkan transformasi kuat dari korban pasif menjadi subjek aktif yang mencari keadilannya sendiri. Dia tidak menggunakan kekerasan atau kata-kata kasar. Tapi alih-alih membiarkan kecemburuan menguasai kita dan menjadikan kita pengecut yang ingin menjatuhkan orang lain, bagaimana jika kita menjadikannya sebagai motivasi? Melihat kesuksesan orang lain untuk belajar, berusaha, dan mengembangkan diri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari merebut apa yang bukan milik kita, melainkan dari membangun nilai diri kita sendiri. Dia membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada apakah dia menjadi pendukung seseorang atau tidak, melainkan pada kemampuan, kecerdasan, dan ketegarannya sendiri. Kisah Dewi adalah pernyataan yang kuat. Wanita bisa lembut dan berkorban, tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan mereka. Karena ketika cinta dan kepercayaan diinjak-injak, mereka bisa menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan dari siapapun. Dalam sebagian besar cerita, Dewi digambarkan sebagai istri dan menantu ideal dalam pandangan tradisional. Bijaksana, sabar, mengorbankan segalanya demi suami dan anak, rela mengorbankan karier untuk menjadi pendukung yang kokoh. Pengorbanan itu adalah kebajikan yang indah. Tapi cerita ini juga menunjukkan bahwa pengorbanan buta dan diam terhadap tanda-tanda bahaya terkadang bisa menjadi tanah subur tempat pengkhianatan tumbuh. Saya ingin membangun hidup saya kembali dengan kekuatan saya sendiri. Saya ingin membuktikan bahwa saya bukan pecundang, dan juga ingin sedikit menebus kesalahan keluarga saya pada Mbak. Saya memberinya kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan dia tidak mengecewakan saya. Dengan kerja keras tanpa henti, dia perlahan-lahan naik jabatan. Kini, dia adalah salah satu manajer proyek paling kompeten di perusahaan, dihormati oleh semua orang. Ibu mertua yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat salah, melainkan yang berani mengakui kesalahan dan berpihak pada kebenaran, meskipun kebenaran itu menyakitkan bagi putra kandungnya sendiri. Sang ibu mertua kehilangan seorang putra yang hancur dan seorang menantu yang licik, tetapi beliau mendapatkan seorang putri sejati. Seorang menantu yang akan menemaninya menghabiskan sisa hidup dalam rasa hormat dan cinta. Itu adalah kehilangan yang menyakitkan, tetapi juga awal dari sebuah keluarga baru yang lebih berharga. Dan para pelanggan, mungkin pelajaran terdalam dan paling manusiawi yang ditinggalkan oleh kisah Dewi bukanlah tentang balas dendam yang memuaskan atau hukuman yang setimpal bagi orang jahat, melainkan tentang bagaimana orang-orang yang tersisa menghadapi puing-puing setelah badai berlalu. Dan mungkin salah satu pelajaran yang paling manusiawi dan menyentuh datang dari karakter yang pada awalnya tidak kita duga, sang ibu mertua. Beliau bukan ibu mertua yang sempurna, terlalu mencintai putranya yang sukses, beliau menjadi sedikit mudah percaya dan buta. Tapi di hadapan kebenaran yang kejam, beliau tidak menutupi dosa. Beliau hancur, menderita, tetapi pada akhirnya memilih untuk berpihak pada yang benar, pada menantunya yang teraniaya. Tidak ada lagi sekat antara ibu mertua, menantu, kakak ipar, atau adik ipar. Hanya ada 3 orang yang telah melalui penderitaan yang begitu besar bersama, 3 jiwa yang saling bersandar untuk menemukan kesembuhan. Pemandangan itu menunjukkan kepada kita, setelah badai berlalu, yang penting bukanlah siapa yang lebih salah atau siapa yang lebih bertanggung jawab. Yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama menyembuhkan luka,
dan tidak membiarkan orang-orang yang tidak bersalah terus menderita karena kesalahan orang lain. Pengampunan dalam cerita ini bukanlah tentang melupakan dengan mudah. Luka pengkhianatan dan ketidakadilan mungkin tidak akan pernah hilang selamanya dari hati Dewi. Itu akan tetap menjadi pengingat tentang rapuhnya kepercayaan dan rumitnya hati manusia. Tapi pengampunan bukan untuk menghapus masa lalu. Pada akhirnya, ini adalah kisah tentang pengampunan dan kekuatan luar biasa untuk membangun kembali kehidupan setelah kehancuran. Akhir cerita ini bukanlah tentang kebencian yang tak berkesudahan atau kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Orang jahat telah membayar harganya, hukum sebab akibat telah berjalan dengan adil. Tapi orang-orang yang tersisa korban langsung dan tidak langsung dari tragedi ini tidak memilih untuk tenggelam dalam dendam. Mereka memilih untuk melangkah maju. Pengampunan adalah untuk memberi kesempatan bagi orang-orang tak berdosa yang tersisa, seperti Agus dan ibu mertuanya, untuk memulai kembali, untuk bebas dari bayang-bayang dosa yang tidak mereka lakukan. Jika Dewi terus tenggelam dalam dendam, menyalahkan dan mengungkit-ungkit masa lalu pada mereka, itu sama saja dengan menyebarkan penderitaan, mengubah mereka dari korban menjadi pelaku. Pilihannya telah menyelamatkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga jiwa-jiwa lain yang hancur. Dan yang terpenting, pengampunan adalah untuk memberi kekuatan pada diri sendiri untuk melangkah maju, untuk menemukan kembali kegembiraan dan kedamaian dalam hidup. Karena selama hati kita terbelenggu oleh kebencian, kita tidak akan pernah bisa membuka diri untuk menerima hal-hal baik yang akan datang. Para pelanggan, kisah Dewi adalah tragedi tentang pengkhianatan, tetapi pada akhirnya adalah lagu pujian yang indah tentang kecerdasan, ketegaran, dan kelapangan hati seorang wanita. Pengampunan, di atas segalanya, adalah untuk membebaskan jiwa kita sendiri dari beban kebencian. Karena menyimpan dendam pada akhirnya seperti meminum racun sendiri sambil berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan menggerogoti dan menghancurkan jiwa kita sendiri dari dalam. Dewi memilih untuk mengampuni bukan karena adik iparnya pantas dimaafkan, melainkan karena dirinya sendiri pantas mendapatkan kedamaian. Lebih jauh lagi, pengampunannya juga merupakan tindakan altruisme yang luhur. Belajarlah untuk mencintai dengan sepenuh hati, tetapi juga belajarlah untuk mengamati dengan akal sehat. Kewaspadaan yang perlu bukanlah tembok yang menghalangi perasaan, melainkan pagar yang membantu kita mendeteksi bahaya sebelum merusak taman kebahagiaan kita. Karena ketika Anda berada di pihak yang benar dan kebenaran ada di pihak Anda, tidak ada intrik kotor apapun yang bisa menghancurkan Anda. Terima kasih telah mendengarkan cerita dan pemikiran saya hari ini. Jika Anda juga merasakan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam ini, jika Anda percaya bahwa pelajaran tentang pengampunan dan kekuatan untuk melangkah maju dapat membuat hidup kita lebih baik dan lebih dewasa, mohon sebarkanlah cerita ini. Berlanggananlah kanal Pensiun Sejahtera, sukai, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan orang-orang yang Anda cintai. Setiap tindakan berbagi dari Anda adalah kontribusi untuk menjadikan masyarakat kita komunitas yang lebih baik hati, lebih lapang dada, dan lebih kuat. Sekali lagi, terima kasih yang tulus.